semester bermaksud tujuan kami datang ke SMKN 1 Takalar ini untuk mewawancarai Bapak terkait dengan standar penilaian yang ada di sekolah ini. Nah, kami akan mengajukan 3 pertanyaan, di mana pertanyaan pertama yaitu menurut Bapak apakah sekolah ini telah menerapkan standar penilaian dalam pembelajaran? Baik, terima kasih. Saya kira setiap satuan pendidikan menerapkan standar penilaian. Jadi itu adalah tugas pokok pendidikan. Satuan pendidikan itu melaksanakan pendidikan. Itu dilaksanakan setelah melalui yang pertama perencanaan pembelajaran. Jadi sudah dilaksanakan lebih dulu di awal tahun pelajaran. Yang kedua, setelah penilaian dilaksanakan setelah melalui proses pembelajaran. Jadi yang ketiga itu adalah melakukan evaluasi atau melaksanakan penilaian. Sampai sekarang kedatangan dari bus ini bersamaan dengan penilaian akhir semester. Baiklah, pertanyaan kedua adalah apa tujuan dan manfaat mengenai standar penilaian dalam pembelajaran yang Bapak terapkan di SMK Negeri 1 Takalar ini, Pak? Ya, kalau mengenai tujuannya, jadi memang ditetapkan dulu standar penilaiannya. Contohnya dalam menerapkan standar penilaian, setiap guru pelajaran itu membuat kriteria ketuntasan atau kriteria ketuntasan minimal. Jadi semua mata pelajaran, semua guru rumuskan itu. Itu yang pertama. Misalnya mata pelajaran bahasa Indonesia, ketuntasan minimalnya minimal, sehingga guru itu punya patokan dasar untuk standar untuk menilai anak. Kapan anak pada saat penilaian, misalnya penilaian harian, ada anak yang tidak mencapai nilai standar tadi itu, lalu kita nyatakan tidak tuntas, tidak tuntas mata pelajaran. Nah, apa solusinya? Anak ini dites kembali, diuji kembali dengan cara biasa disebut di sekolah remedial. Begitu juga dengan ujian-ujian selanjutnya, termasuk ujian akhir semester ini. Kalau masih ada anak yang tidak mencapai tadi target menurut standarnya itu, ya, bisa saja kalau masih ada waktu ulang. Jadi tujuannya adalah untuk melihat keberhasilan proses pembelajaran itu dengan kriteria tadi yang ditetapkan oleh masing-masing. Jadi ini perkembangan peserta didik dari segi kognitifnya, segi pengetahuannya. Kalau penilaian kognitif, di samping itu ada penilaian afektif, perilaku itu berbedanya, dan ada juga yang nilainya kualifikasi baik, sedang, itu kita kurang. Selanjutnya karena kita di SMK, kita di sini banyak ada juga penilaian skill keterampilan, banyak praktek. Jadi aspek psikomotornya itu yang dilihat utamanya yang kita kejuruan. Dan nilainya kalau kejuruan tidak tuntas kalau tidak di atas 70%. Jadi macam-macam. Jadi di SMK itu dibagi tiga nih. Kelompok mata pelajaran akan dibagi tiga. Ada pelajaran umum, muatan nasional namanya, misalkan umum, SMA juga begitu. Jadi kita tetap belajar umum. Yang kedua ada mata pelajaran muatan kedaerahan.
Yang ketiga ada yang akan kompetensi khusus. Dia sudah di kampus. Ya saya kira itu penilaian itu, standar penilaian itu ditetapkan supaya kita tahu sampai di mana kemampuan, batas kemampuan minimal, sisa minimal untuk melihat perkembangan aspek kognitifnya, pengertiannya, sikapnya, dan saya kenal saya kira itu. Itu bagaimana mekanisme pemberlakuan standar penilaian di SMK di Pusat Kota Kamar ini? Jadi mekanismenya itu artinya prosedurnya, tata setiap awal tahun pembelajaran semua guru-guru yang satu rumpun itu duduk bersama, menetapkan mengatur mekanisme penilaian. Yang pertama tadi termasuk lagi yang pertama tadi menetapkan KKN. Bahkan KKN itu berbeda-beda. Semester ini lain, mungkin semester berikutnya diangkat sedikit ataukah tetap ataukah tergantung dari kompleksitas materinya itu. Tapi memang kalau kita berasumsi harus kasih naik ya loh. Semester 1 misalnya 70, semester 2 kasih naik 72. Semester 3 supaya lebih bagus ya. Jadi mekanismenya seperti dirembukkan bersama dalam kelompok rumpun mata pelajaran yang tergabung dalam musyawarah guru. Jadi kan ada satu mata pelajaran itu 5 gurunya. Kemudian setelah itu semua guru mata pelajaran kemudian berkumpul dalam satu rumpun mata pelajaran, kemudian dirapatkan dalam hal penyusunan kurikulum satuan pendidikan. Kurikulum satuan pendidikan itulah yang pertama tadi yang ditetapkan itu KKN setiap mata pelajaran. Kemudian di situ nih ada lagi standar lain, ada namanya silabus itu kan patokan dari pusat ya, patokan dari pusat. Itu diramu mana yang cocok diterapkan di mata pelajaran itu secara umum di sekolah. Kemudian merancang metode pembelajarannya, alat tambahan yang digunakan, apalagi. Dan terakhir itu membuat perencanaan pembelajaran. Itu semua dirangkum dalam satu dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3, dokumen 4. Kalau dokumen 1 menyangkut isinya itu kurikulum mulai dari visi-misi kurikulum ke bawah. Kemudian dokumen 2 itulah menyangkut masalah prosesnya itu ada di dalam standar kelulusan, baik kelulusan dalam ujian tadi maupun kelulusan nanti ketika mau tamat. Jadi standar prosesnya itu yang banyak guru yang karena dia yang memproses anak-anak. Jadi itu di dokumen 2 itu ada namanya dokumen 2. Jadi nanti minta nanti belajar itu ada 4 buku itu dipelajari sekarang, dulu 3 nih. Dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3 itu masalah penilaian. Sekarang lagi ada namanya dokumen 4, termasuk di dalamnya ada kode-kode. Jadi mekanismenya itu berjenjang dari bawah ke atas, baru dirembukkan, dirapatkan di bagian kurikulum, baru ditetapkan itu kurikulum satuan pendidikan, ditandatangani kepala sekolah, dibuatkan berita acara dan harus mengetahui komite sekolah. Setelah mengetahui komite sekolah, dibawa naik itu ke provinsi, karena kita sekarang di mana provinsi, jadi dinas pendidikan provinsi untuk disahkan, baru dilaksanakan itu ya secara besar ya, tapi sebelum biasa lama di baru orang aja belajar orang kalau mau ikuti aturannya tidak jadi itu. Jadi tugasnya kami kepala sekolah kurikulum membawa ke dinas pendidikan mengesahkan, jangan tetap pembelajaran. Tahu itu jangan kerja guru. Ini adalah bagian dari perencanaan sebenarnya. Mekanisme itu adalah bagian dari perencanaan. Mungkin Anda lagi bertanya, kalau tidak sesuai perencanaan itulah kalau tidak sesuai, kalau yang menyangkut penilaian itu tadi kan ada namanya media pengayaan dan
siswa yang tidak tuntas dan tidak mencapai KKN itu diremedial diulang sampai 3 kali. Kalau mau sampai gurunya jangan dikasih nilai standar sekali. Yang 70. Tapi dengan catatan yang lulus pertama tadi yang keangkat kita naik nilainya. Masa mau disama? Misalnya kalau kita yang tes pertama tadi ini langsung dapat 70. Baru sebentar ada yang di bawahnya 75, 60, baru suruh mengulang. Dapat tong di 70, nah kasih 70 enggak boleh. Ini dapat 10 tadi. Karena secara kasarnya karena dia lulus pertama, dia dapat A. Seharusnya tapi datang guru begitu sebenarnya apa nak tulis siswa itu kan di jawabnya itu kan nilainya tidak seperti itu guru itu. Nah sebenarnya apa namanya pengayaan itu bagi siswa yang sudah lulus tadi di kesempatan pertama diberikan materi pendalaman materi dari kampus mungkin bisa juga pendalaman dan itu yang terus SKS. Terakhir saya kasih informasi bahwa di masa pandemi ini selama kurang lebih 2 tahun sebenarnya aturannya masih menteri dulu. Ringkas sekali, nggak usah repot-repot, nggak usah terlalu kompleks penilaian dan nggak usah mengejar namanya target kurikulum. Target kurikulum itu tadi termasuk ketuntasan rakyat, nggak usah terlalu situasinya sekarang begini. Masa proses pembelajaran jarak jauh yang biasanya 45 menit dihitung 20 menit saja. Karena tidak mudah orang. Sekarang kami tatap muka di sini tidak boleh lewat dari jam 12. Biasanya orang-orang pulang jam 2. Yang 1 jam jadi 20 menit. Termasuk media yang kadang kita ulang jam 2 karena proses pembelajarannya hanya 20 menit. Jadi masa pandemi ini kurang lebih 2 tahun tidak boleh. Dan kita mengejar target cari saja inti-inti materinya yang sangat-sangat penting, nggak usah terlalu dikejar. Tapi ada tuh guru hebat tuh ingat kalau tuntaskan pembelajarannya. Jadi itu apalagi sekarang sama digitalisasi semua serba online. Jangan dalam proses pembelajaran makan pun saya sekarang kalau mau makan tinggal apa namanya guys sudah datang karena jadi itu sekarang apalagi kita 2022 ini kita punya kementerian kan saat ini Kementerian Pendidikan sudah jalan dengan perspektif ya sudah mau digitalisasi semua. Jadi pertemuan tatap muka itu akan beralih. Itu kita agak prihatin karena bagaimana dengan perilaku siswa kan beda itu kalau bertemu langsung melihat perkembangan perbedaannya beda kalau bertemu langsung daripada lewat WA saja. Kalau WA misalnya sudah di absen ada yang sudah masuk iya tapi sudah keluar tidak masuk. Beda kalau di kelas bagaimana dulu kalau sebentar kamu keluar. Sekarang dalam PJJ ada yang banyak di rumah menit pertama gimana 10 menit di pertama mana nanti kita lagi muncul lagi tak bayang-bayang. Saya kira tadi Kesimpulan dari hasil wawancara kami yaitu dasar hukum standar penilaian pendidikan adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 bahwa standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Penerapan standar penilaian bukan merupakan peraturan mekanikal, melainkan prinsip-prinsip pedoman standar yang berisi perhatian dan peringatan terhadap para evaluator di masa yang lampau.
dan mengidentifikasikan praktek-praktek yang secara umum disetujui untuk tidak diterima. Fungsi standar penilaian meliputi: pertama, fungsi formatif, 2, fungsi sumatif, 3, fungsi diagnostik, 4, fungsi selektif, dan kelima, fungsi motivasi. Tujuan penilaian adalah untuk mengetahui kemajuan belajar siswa, untuk perbaikan dan peningkatan kegiatan belajar siswa, serta sekaligus memberi umpan balik perbaikan pelaksanaan kegiatan belajar. Terima kasih kepada Bapak Haji Mudatsir, SPD MAP, selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Takalar, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara bersama kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.